making disciples, transforming lives. Yunus pasal yang ketiga dari ayat yang pertama aja. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Yunus itu dikasih kesempatan kedua. Pasal yang pertama dikatakan datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Pasal yang ketiga ayat yang pertama ditulis datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Sama tapi baru gitu ya. Disuruh pergi tetap ke Niniwe, disuruh menyampaikan firman. Kemudian Yunus pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian Yunus itu pergi masuk ke Niniwe. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru 40 hari lagi. Maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara, kalimat ini seperti kalimat dokter. Kamu kena kanker, hidupmu tinggal 2 bulan lagi. Saudara pernah nggak divonis? Mungkin nggak banyak dari kita hari ini. Tapi kira-kira kalimat itu demikian. Tiba-tiba Niniwe kena vonis. Vonis dari Tuhan, seluruh kota 40 hari lagi akan ditunggang balikan. Tiba-tiba tanpa babi bu gitu ya, kita check up, terus dokter bilang, sorry tapi ditemukan sesuatu yang tidak baik. Dan kalau menurut medical ini hanya berlaku hidupmu tinggal 1 bulan lagi. Kira-kira respon kita apa saudara? Nah apa yang dilakukan oleh orang Niniwe? Orang Niniwe ini ayat 5, orang Niniwe percaya kepada Allah. Padahal mereka gak percaya tadinya. Mereka gak percaya kepada Allah tadinya. Mereka orang yang kejam, mereka adalah orang Gentiles atau orang yang bukan orang Yahudi. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Pelajaran pertama yang kita bisa tarik dari ayat ini adalah, saudara, peringatan Tuhan itu adalah bentuk kasih sayangnya. Karena buat Tuhan, bagi Tuhan adalah lebih baik Anda bertobat daripada Anda dihukum. Tapi Tuhan kita itu Allah yang adil. Di dalam keadilan dan kasih sayangnya, supaya Tuhan itu bisa tidak menghukum kita, Tuhan itu memperingatkan kita. Tapi kalau kita menolak diperingatkan, ya Tuhan seolah-olah keadilan Tuhan itu akan berlaku. Peringatan Tuhan adalah bentuk kasih sayangnya. Berapa banyak dari Anda pernah merasa ditegur Tuhan? Ditegur pemimpin mungkin lewat pemimpin Anda. Ditegur lewat firman Tuhan. Ditegur lewat orang tua Anda. Ditegur. Itu seperti kita diperingatkan. Saudara gak enak diperingatkan, gak enak kena tanda kutip ancaman gitu ya. Ini peringatannya sudah final, sudah terakhir gitu ya, sudah SP gitu kan. Tapi lihatlah bahwa peringatan Tuhan itu sebagai bentuk kasih sayangnya. Bukan sebagai bentuk ketidakbaikan Tuhan, gak ada dari sisi Tuhan. Tuhan itu gak ada yang gak baik. Dia itu pure love, dia itu adalah sang kasih itu sendiri. Bentuk kasih Tuhan adalah memperingatkan bagi kita orang-orang yang sudah jalannya serong. Yang sudah mau masuk jurang gitu ya. Bagi Tuhan, kalau Tuhan gak sayang sama kita dibiarin masuk jurang. Tapi ketika kita itu disayang Tuhan, kita itu diperingatkan. Hei, jangan diterusin, nanti kamu jatuh ke dalam jurang. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Karena Allah menghajar orang-orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau Anda ditegur, bersyukur. Katakan bersyukur. Kalau Anda ditegur, Anda harusnya bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi Anda. Ada orang marah-marah gitu ya, ada orang pulang marah-marah. Berkata bahwa, Pak Pendeta, saya kecewa. Hari ini firman Tuhan menyakiti saya. Padahal
pendetanya tuh nggak mention apa-apa, tapi hatinya itu tersentil gitu ya sama firman Tuhan. Saya juga, siapa sih dari kita yang sudah ikut Tuhan lama yang nggak pernah ditegur Tuhan? Kalau kita nggak pernah ditegur Tuhan, bisa jadi kita ini jangan-jangan nggak dengar suara Tuhan atau kita mengeraskan hati. Tapi kalau kita ini ditegur Tuhan, jangan marah please. Kalau kita ditegur Tuhan, terima kasih dong sama Tuhan. Kalau kita ditegur Tuhan, jangan marah sama yang bawa firman. Gitu ya. By the way ini bukan di sini, jadi ini hanya ilustrasi walaupun true story. Bukan di regional kita, bukan di GMS sinilah gitu ya. Kalau Anda ditegur sama pemimpin Anda, atau Anda dengar suara firman dan itu menusuk hati Anda, datang ke Tuhan. Tuhan, thank you, aku mau berubah. Thank you sudah diingetin. Peringatan Tuhan adalah bentuk kasih sayangnya. Karena kalau Anda nggak disayang, Anda didiemin. Paling gampang ya, kalau kita marah, cara saya, kalau kita marah gitu ya, kalau kita marah dan kita nggak peduli sama orangnya, silent treatment itu biasanya dilakukan. Gak peduli, biarin aja, diemin aja. Tapi kalau kita itu sayang sama orangnya, kita akan berani menyampaikannya. Kenapa? Karena kita peduli terhadap hubungannya. Tapi kalau kita nggak peduli, orangnya nggak penting, ya biarin aja. Tuhan dengan kita itu peduli saudara. Karena Anda itu penting buat Tuhan. Seluruh kitab Yunus itu kalau dirangkum, itu menjelaskan betapa manusia itu berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan suruh Yunus, sampai Tuhan tuh nyiapin angin ribut, nyiapin ikan, sampai suruh muntahin lagi gitu ya. Nanti terakhir juga Tuhan ngajari Yunus lewat pohon jarak dan sebagainya. Tuhan itu peduli sama Yunus, peduli juga sama orang Niniwe. Tuhan itu sayang sama semua orang. Oleh sebab itu Tuhan berikan lewat peringatannya. Yang berikutnya, responi peringatannya dengan cepat. Lihat orang Niniwe. Begitu dia dengar, mereka gak gini, masa itu dari Tuhan. Ada hal-hal yang mungkin tidak dijelaskan di sini. Salah satu yang saya baca juga di literatur adalah ikan muntahin manusia. Kalau zaman sekarang pasti viral. Ya kan? Nah, kemungkinan di masa itu juga viral dengan caranya sendiri. Sehingga siapa itu yang sampai ngalami hal-hal yang supranatural demikian? Apakah itu membuat Yunus didengar? Maybe. Tapi sebenarnya Yunus sendiri itu punya potensi dan orang ini pasti orang yang dikenal sehingga kata-katanya sekali ngomong langsung dipercaya. Tapi bagi orang yang gak kenal Tuhan, sekali khotbah langsung bertobat, luar biasa. Saya gak pernah itu bertobat semua altar call maju ke depan. Yunus sekali bertobat satu kota maju ke depan, saudara. Yunus itu sekali bertobat seluruh kota langsung puasa. Ya mereka langsung percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kapung. Sampai kabar itu kepada raja, pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Raja kota Niniwe turunlah ia dari singgasananya. Wow. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kapung lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kapung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Tuhan akan berbalik dan menyesal. Serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Yang pertama, peringatan Tuhan adalah bentuk kasih sayangnya. Jangan marah kalau kita diperingatkan. Lihatlah itu walaupun itu gak enak, sakit, menusuk, sudahlah. Lihatlah itu sebagai kasih sayang.
berubahlah, responi dengan cepat. Responi tidak dengan argumen, tidak dengan mempertanyakan gitu ya, tapi dengan sikap hati yang benar dan dengan segera. Contohnya adalah orang Niniwe. Orang Niniwe ini meresponi bukan hanya dengan cepat, tapi pertobatannya itu sangat radikal. Pertobatan itu nggak ngomong tentang lip service. Pertobatan itu bicara tentang perbuatan yang keluar dari hati yang benar-benar hancur karena menyadari kebutuhannya akan Tuhan, menyadari kesalahannya dan berbalik kepada jalan yang benar. Tuhan gak cuma melihat hati, saudara. Karena apa? Karena hati kita ini juga perlu diekspresikan. Kita datang ke gereja, terus kita diam aja gitu ya. Kan yang penting Tuhan melihat hati. Kita nyanyi apa ala kadarnya dan sebagainya. Saudara, Tuhan itu mau apa yang ada di hati kita itu keluar lewat ekspresi kita. Firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita ngomong kita beriman tapi kita nggak berbuat. Orang itu melihat iman dari perbuatan kita. 4 orang yang membawa 1 orang lumpuh kepada Yesus, mereka itu sampai rela naik ke atap menurunkan temannya dari atap karena dikatakan rumahnya penuh, nggak ada jalan masuk, nggak ada tempat. Mereka naik ke atas. Mereka percaya pokoknya kalau datang kepada Yesus pasti sembuh. Kalau didoakan sama Yesus pasti sembuh. Mereka cari jalan. Di buntu sini cari jalan, buntu kanan cari ke kiri, buntu bawah cari ke atas. Sampai orangnya diturunkan. Apa yang Yesus katakan? Aku melihat imanmu. Iman kok bisa dilihat? Dilihat dari mana? Iman itu kan kayak konsep kan. Iman itu kan sulit dijelaskan. Dia dilihat dari perbuatannya. Orang kalau bertobat itu kelihatan dari perbuatannya. Sakeus ketika dia bertobat, dia berkata Tuhan, dia ngalami Tuhan secara pribadi, dia bersuka cita terus dia bilang, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dia nggak cuma sekedar, oh Tuhan terima kasih gitu ya sudah mampir ke rumahku, aku senang sekali, aku bahagia, aku terima Tuhan. Ketika dia terima Tuhan, pertobatannya itu nyata lewat perbuatannya. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Tuhan langsung ngomong, terjadi keselamatan di rumah ini, 1 rumah ini diselamatkan. Karena Tuhan tahu bahwa pertobatannya itu real. Pertobatannya itu enggak lip service, tapi perubahannya radikal. Terus dia bilang, kalaupun gitu ya, selain yang setengah diberikan pada orang miskin, kalau ada yang pernah aku peras, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Itu yang saya tadi pagi khotbahkan, kalau kita bertobat kita itu harus bertanggung jawab. Firman Tuhan mengajarkan orang yang mencuri, jangan mencuri lagi, hendaklah dia bekerja bukan supaya dia enggak mencuri lagi, tapi supaya dia bisa membagi-bagikannya. Jadi pertobatan itu dari minus ke plus, bukan dari minus ke 0. Itu yang dilakukan oleh mereka. Rajanya sampai turun dari singgasana gitu ya, dari kenyamanan, kenikmatan dan kemewahannya sampai turun kemudian menanggalkan jubahnya dan duduk di abu. Raja memerintahkan semua orang, gak cukup semua orang, dia bilang sampai ternak-ternaknya. Yang bertobat gak cuma suruh orang doang gitu ya. Yang bertobat itu sampai lembu sapi dan semua ternak gak boleh dikasih makan. Biar tahu rasanya merendahkan diri. Ternak lo gak ikut berdosa gitu ya. Tapi orang ini tuh kalau niat bertobat ekstrimnya tuh sampai kayak gitu. Gimana Tuhan gak leleh hatinya. Kalau pertobatan kita radikal, Tuhan itu paling gak tahan dengan satu hal ini. Saudara bisa baca dari Alkitab Kejadian sampai Wahyu, Tuhan itu gak pernah tahan dengan yang namanya pertobatan yang radikal. Tuhan itu gak, hatinya itu loh gak bisa terus melakukan penghukumannya. Makanya ayat yang terakhir,
Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya. Perhatikan, bukan hanya doa dan sebagainya, bukan hanya percaya, tapi berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesalah Allah karena malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Siapa bilang Tuhan tidak bisa membatalkan penghukumannya? Kitab Yunus membuktikan. Kitab Yunus mencatat. Bukan Yunus itu ancaman kertakkan gigi yang kosong. Bukan cuma asal ngomong. Kalau di dalam pelajaran tentang profetik, apa yang dilakukan Yunus ini namanya conditional prophecy. Menunggu respon. Kalau responnya bertobat nggak jadi. Bukan berarti Tuhan itu main ngancem gitu ya. Awas lo ya kalau misalnya kamu nggak nurut mama nggak kasih makan. Tapi ujung-ujungnya gak nurut tapi tetap dikasih makan. Enggak, Tuhan kita gak kayak gitu. Tuhan kita kalau iya, kalau bebe. Jadi kita bisa lihat bagaimana Tuhan itu menunggu atau menantikan respon kita berbalik dari jalan yang jahat. Buat Tuhan itu gak suka menghukum. Saudara harus kenal Tuhan. Tuhan kita itu gak suka menghukum. Tuhan kita itu gak suka melihat manusia itu menderita itu enggak. Tapi kalau manusia itu berkeras hati, dia menderita karena pilihannya sendiri. Jadi sebenarnya ada pilihan untuk tidak mengalami penghukuman Tuhan. Dan satu-satunya jalan adalah bertobat secara radikal. Berbalik dari tingkah laku yang jahat. Maka Tuhan itu bisa menyesal. Apa yang dikatakan di ayat yang lain, Tuhan bukanlah Tuhan yang bisa menyesal. Konteksnya berbeda dengan ini. Konteks menyesal konteks itu adalah Tuhan itu kalau memberi, itu dia gak pernah ngungkit-ngungkit, gak pernah menyesali. Walaupun orangnya itu mungkin kemudian meninggalkan Tuhan, Tuhan itu gak tarik kembali. Itu yang Tuhan dikatakan Tuhan itu gak pernah menyesal. Sekali dia memberikan kasih karunia-Nya, itu tetap kepada orang yang dia kasih karunia-Nya. Tuhan kita adalah Tuhan yang kalau memberi dia gak suka ngungkit-ngungkit. Itu kan bedanya kalau sama manusia. Kita ngasih 10 tahun yang lalu kita masih ingat itu orang ya. Sudah dikasihin gak tahu terima kasih. Padahal itu sudah lama. Tapi Tuhan kalau memberi dia gak pernah jual jasa. Tuhan kita itu kalau melepas dia benar-benar really lepas. Itu yang dikatakan Tuhan itu gak menyesal. Tapi kalau untuk penghukuman, kalau bisa Tuhan itu hatinya Tuhan kalau sudah kenal. Tuhan itu lebih baik tidak menghukum dan mencari pertobatan manusia. Apa yang kita belajar dari sini? Orang jahat pun seperti Niniwi itu bisa bertobat. Siapa orang yang dalam hidup Anda itu yang Anda pernah lihat paling jahat? Yang Anda pikir orang kayak gitu gak mungkin lah bisa bertobat. Orang itu ya, waduh kalau dibilang dosanya itu bukunya tebel. Dosanya banyak. Anda mungkin gak bisa, kamu gak tahu sih apa yang dia lakukan. Pokoknya dia itu ya sudah pembunuh berantai, bandar narkoba, koruptor besar. Pokoknya semua dosa diborong gitu ya. Contoh aja, mungkin gak ada orang yang semuanya jadi satu. Dan Anda berpikir orang kayak gini nih ya gak mungkin bisa bertobat. Kalau gitu hapus aja kitab Yunus. Kitab Yunus ini memperlihatkan bahwa orang sejahat apapun itu loh bisa bertobat. Dan firman Allah di Yesaya ditulis, kalaupun dosamu itu merah seperti kirmisi, Tuhan akan bisa membersihkan seperti bulu domba, putih seperti bulu domba. Tuhan itu kalau nggak ngungkit-ngungkit bukan cuma tentang berkatnya, tapi Tuhan itu nggak pernah ngungkit tentang dosa kita. Kita mungkin ngungkit, kamu dulu ya pernah gituin aku gitu ya. Pasangan, mungkin kita ingat kesalahan pasangan kita 10 tahun yang lalu. Tapi kalau Tuhan dengan kita, Tuhan itu bukan lupa tapi menghapus. Dia nggak ngungkit-ngungkit lagi dan dia nggak mengingat-ingat lagi kata firman Tuhan. Jadi benar-benar dihapus kesalahan kita. Orang jahat itu bisa bertobat. Implikasinya buat kita apa? Saudara, kalau Anda menginjili seseorang, kalau Anda itu
berusaha memenangkan orang, sekeras apapun orang itu, kita dulu yang harus bisa percaya bahwa orang itu bisa bertobat. Kalau enggak, lah imannya siapa gitu yang bisa membuat dia berubah? Kita dulu yang percaya bahwa orang keras pun bisa berubah. Siapa orang yang hatinya keras di dalam hidup Anda? Yang Anda itu coba menangkan, coba doakan dan belum berhasil. Belum berhasil bukan berarti tidak berhasil. Ya, tapi kitab Yunus ini memperlihatkan bahwa orang seburuk, sejahat, sekeras apapun bisa bertobat. Dan untuk orang seburuk apapun yang bertobat, pelajaran yang terakhir adalah pengampunan adalah milik semua orang yang bertobat. Mau dia itu orang yang memang baik, ataupun orang yang jahat sekalipun. Apakah dia itu orang yang sudah Kristen, atau yang belum sekalipun. Karena pengampunan itu adalah milik semua orang yang bertobat. Yunus bertobat diampuni. Tapi dia marah ketika orang Niniwe bertobat diampuni. Karena dia punya dendam personal. Tapi dari sisi Tuhan, Tuhan itu adil. Tuhan itu hatinya sama, Tuhan itu sayang. Kalau kita bertobat sungguh-sungguh maka pengampunan itu adalah milik semua orang. Adakah orang-orang di tempat ini Tuhan taruh di hati saya, Anda bergumul dengan rasa bersalah sekian tahun. Mungkin rasa bersalah Anda itu membuat Anda sampai minum obat tidur hampir setiap hari. Firman Allah buat Anda hari ini, lihatlah orang Niniwe. Orang Niniwe itu jahatnya luar biasa, kejamnya luar biasa. Tapi ketika dia bertobat sungguh-sungguh, maka pengampunan itu juga adalah hak mereka. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara, ini yang kita perlu miliki. Kalau firman Allah datang kepada kita, responi dengan benar, responi dengan cepat. Jangan punya hati yang keras, tapi milikilah hati yang lemah lembut. Amin.